Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Aulia Ramadhani, NBI 14619000183. Di sini saya akan mendemonstrasikan program MATLAB sebagai bagian dari evaluasi tengah semester. Yang pertama, di sini saya akan mendemonstrasikan hasil dari praproses berupa contrast stretching. Sebelumnya, apa itu contrast stretching? Contrast stretching adalah atau yang biasa kita sebut normalisasi adalah teknik peningkatan citra sederhana dengan cara meningkatkan kontras pada gambar. Cara yang dilakukan adalah meregangkan rentang nilai intensitas yang dikandungnya untuk menjangkau rentang nilai yang kita inginkan. Kita coba demonstrasikan contrast stretching. Berikut adalah kode program dari fungsi contrast stretching. Kemudian kita tes. Kita akan di sini kita gunakan parameter 3 untuk melihat perbedaannya. Taran. Berikut bisa kita lihat perbedaannya. Untuk di gambar sebelah kiri adalah gambar asli, dan sedangkan gambar sebelah kanan adalah gambar setelah diimplementasikan fungsi contrast stretching. Dapat kita lihat bahwa kontras warna yang dihasilkan setelah diimplementasikan fungsi tersebut menjadi lebih meningkat. Jadi kepekatan untuk warna hitam menjadi lebih gelap, sedangkan untuk warna putih menjadi lebih terang. Kemudian kita coba ubah untuk parameternya. Parameter ini kita ubah menjadi warna 5 misalnya. Taran lagi. Nah, dapat kita lihat perbedaannya dengan gambar sebelumnya bahwa kepekatan yang dihasilkan dengan meningkatkan parameter angkanya itu menjadi lebih meningkat, sehingga ketika kita set untuk parameternya menjadi 5, maka kontras yang dihasilkan menjadi lebih tinggi. Warna hitamnya menjadi lebih pekat lagi dan warna putihnya menjadi lebih terang lagi. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah histogram equalization. Jadi histogram equalization merupakan metode dalam pengolahan gambar yang meningkatkan kontras gambar secara umum, terutama ketika digunakan data gambar yang diwakili oleh nilai-nilai yang dekat dengan kontras. Konsep dari histogram equalization itu sendiri yaitu dengan men-stretch histogram, kemudian akan dihasilkan perbedaan pixel menjadi lebih besar, atau dengan kata lain informasi menjadi lebih kuat sehingga mata dapat menangkap informasi yang disampaikan. Itu dapat kita lihat kode programnya sebagai berikut. Berikut adalah kode program untuk fungsi histogram equalization. Kita coba jalankan. Di sini saya buat fungsi tes untuk menjalankan pemanggilan fungsi. Saya buat file tes untuk menjalankan pemanggilan fungsi. Jadi ini his equalization maksudnya. Itu memanggil fungsi histogram equalization yang diisi dengan parameter image. Kemudian dia akan dipanggil pada IMShow ini. Pada sebelah kiri, subplot sebelah kiri ini, angka 1, itu ada gambar originalnya. Kemudian pada sebelah kanan, angka 2 ini adalah gambar setelah diimplementasikan dari fungsi histogram equalization.
Kita coba jalankan. Nah, berikut hasilnya. Berbeda dengan yang sebelumnya, pada kontras stretching meskipun sama-sama meningkatkan kontras, tetapi pada histogram equalization, kekontrasannya itu diberikan secara umum. Artinya, dia tidak terlalu merubah warna atau pixel dari gambar originalnya atau gambar aslinya. Seperti yang sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Jadi, pendistribusian pada intensitas gambarnya itu dapat didistribusikan pada histogram dengan lebih baik. Karena peningkatan kontras gambarnya itu dilakukan secara umum. Gitu. Jadi hasilnya seperti ini. Dapat kita lihat ada perbedaannya antara gambar originalnya dan gambar setelah diimplementasikan fungsi. Setelah diimplementasikan fungsi ada peningkatan kontras warnanya yang gelap atau warna hitamnya menjadi lebih pekat, gelap, dan untuk warna putihnya juga menjadi lebih terang. Warna abu-abunya juga menjadi lebih terlihat. Karena tadi juga sudah dijelaskan bahwa konsepnya dari histogram equalization itu sendiri itu agar kita dapat dengan jelas dan kita dapat mendapatkan informasi dengan lebih kuat. Tuh. Jadi informasinya itu dapat ditangkap dengan lebih kuat dan lebih cepat secara jelas oleh mata kita. Kemudian yang selanjutnya adalah transformasi logaritma. Pada transformasi logaritma, fungsi logaritma itu sendiri digunakan untuk mentransformasikan citra grayscale yang dilakukan dengan memetakan setiap pixel citra input pada nilai keabuan rendah daerah gelap dalam rentang sempit ke level keabuan dalam rentang yang luas pada citra output dan sebaliknya. Dan kata lain, transformasi jenis ini digunakan untuk meningkatkan rentang nilai intensitas daerah gelap pada sebuah citra dan mengurangi rentang nilai intensitas daerah terang. Berikut kita demonstrasikan transformasi logaritma. Berikut adalah fungsi transformasi logaritma ketika kita panggil ada translog. Saya gunakan variabel translog ini yang memanggil fungsi transformasi logaritma. Saya berikan parameter lah nilai 3 atau value 3. Kita uncomment. Jadi pada gambar pertama akan ditampilkan gambar original, yang pada gambar kedua adalah gambar setelah diimplementasikan fungsi transformasi logaritma. Kita coba run. Nah, berikut adalah hasilnya. Dapat kita lihat perbedaannya, ada peningkatan daerah keabuan atau grayscale. Jadi gambar di sebelah kanan akan menjadi lebih kejelasannya mungkin berkurang karena akan ditingkatkan nilai keabuannya itu. Jadi menjadi lebih terang di sini juga. Kemudian kita coba ubah parameternya, misalnya menjadi 5. Nah, ada perbedaan lagi setelah kita set angkanya menjadi lebih tinggi. Warna dari gambar sebelah kanan setelah diimplementasikan fungsi tersebut menjadi lebih terang dan
yang tadinya berwarna gelap menjadi abu-abu karena ada peningkatan grayscale-nya. Yang putih juga, daerah abu-abu terutama juga menjadi lebih terang juga. Kemudian selanjutnya ada power law dengan gamma 0,5. Jadi sebenarnya transformasi power law atau gamma itu mempunyai sifat seperti transformasi logaritma, yaitu memetakan suatu range nilai gray level citra input yang kecil ke dalam level output dengan range yang lebih luas. Semakin besar nilai gamma, semakin mendekati citra asli, dan sebaliknya. Semakin kecil nilainya, maka semakin terang citra yang dihasilkan. Jadi kita bisa lihat ada kode program berikut. Ini adalah fungsi dari gamma correction untuk mendemonstrasikan. Kemudian kita panggil untuk power law dengan gamma 0,5. Semakin kecil nilainya tadi, semakin besar nilai gamma, semakin mendekati citra asli, dan semakin kecil nilainya, maka semakin terang citra yang dihasilkan. Itu kita coba. Komen dulu untuk menjalankan fungsinya. Sekarang. Nah, dia nilainya kecil, maka hasilnya semakin terang. Gitu. Karena nilai yang dihasilkan kan 0,5. Gamma yang di set atau kita berikan adalah 0,5, maka artinya gamma semakin kecil. Semakin besar nilai gamma, semakin dekat ke citra asli, sebaliknya semakin kecil nilainya, maka semakin terang citra yang dihasilkan. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, kita ke power law dengan gamma 2. Nah, ini kita komen dulu. Power law dengan gamma 2, kita komen biar kita dapat melihat perbedaannya. Sekarang, nah, dia kan ditingkatkan nilai gamanya. Semakin besar nilai gamma akan semakin mendekati citra asli. Jadi semakin besar nilai gamanya itu gambar yang dihasilkan semakin gelap atau lebih jelas. Bahkan bisa kita lihat di sini dia lebih pekat daripada gambar aslinya. Kemudian yang selanjutnya adalah noise reduction. Kita masukin noise reduction, arithmetic mean filtering. Pada arithmetic mean filtering, yang merupakan salah satu filter yang bekerja dengan cara menggantikan intensitas nilai pixel dengan rata-rata dari nilai pixel tersebut dengan nilai pixel-pixel tetangganya. Arithmetic mean filtering itu mempunyai sifat menghilangkan noise dengan meratakan nilai gray level dalam ketetanggaan, di mana semakin besar ukuran filter yang digunakan maka noise akan semakin hilang, tetapi mengakibatkan citra semakin kabur. Gitu. Jadi lebih ke menghilangkan noise dengan cara di blur. Gitu. Kita ke arithmetiknya. Untuk kode programnya, kita gunakan mean filtering. Kemudian pada pemanggilannya kita panggil fungsi mean filtering yang arithmetic.
Kita jalankan. Nah, dapat kita lihat ada beberapa noise seperti pada bagian berikut di gambar asli maksudnya. Gambar asli ada beberapa yang berkurang pada gambar hasil implementasi dari fungsi arithmetic mean filtering. Nah, noise tersebut di reduction atau dikurangi dengan cara meningkatkan gray level atau memberikan efek blur seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada harmonic mean filtering. Sama-sama menggunakan mean filtering. Tapi pada fungsi harmonic mean filtering akan menyaring gambar dengan metode rata-rata harmonic nonlinear. Nah, fungsi ini hanya berfungsi untuk gambar monokrom. Jadi monokrom kan biasanya hanya ada hitam dan putih. Kemudian harmonic mean filtering itu merupakan anggota dari kumpulan filter rata-rata nonlinear yang lebih baik dalam menghilangkan noise tipe Gaussian dan mempertahankan fitur tepi daripada filter rata-rata aritmatika atau arithmetic mean filtering. Harmonic mean filtering ini sangat baik dalam menghilangkan outlier positif. Kita coba lihat pada programnya langsung. Kita sama-sama menggunakan fungsi mean filtering, hanya saja yang tadi kita gunakan arithmetic, kita komen dulu. Kita gunakan harmonic sekarang. Ya. Kita uncomment. Kita save, kita jalankan. Nah, dia hanya menggunakan prinsip monokrom yang ada hanya hitam dan putih dan hanya menyisakan tepi-tepiannya saja. Gitu. Kemudian yang selanjutnya ada median filter. Nah, median filtering itu merupakan salah satu teknik dalam pengolahan citra pada domain spasial yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas citra atau image enhancement ya, terutama mengurangi noise atau distorsi pada sebuah citra dengan cara mengurutkan nilai intensitas kelompok pixel, kemudian mengganti nilai pixel yang diproses dengan nilai median atau nilai tengah. Jadi dia bertujuan menghilangkan noise pada median filtering dengan cara mengurutkan nilai intensitas pixelnya, kemudian mengganti nilai pixel yang diproses dengan nilai median. Kita coba lihat hasil dari penerapan fungsi median filter. Ini berikut adalah fungsinya, median filter. Kemudian kita cek hasilnya. Kita coba jalankan. Nah, dapat kita lihat hasilnya ada beberapa noise di sini, di bagian sini dan sini yang berkurang sebagai hasil dari penerapan median filter. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke tahap sharpening dengan composite Laplacian filter. Di sini ada radiogonal, vertikal, dan horizontal. Nah, di sini saya menggunakan dua fungsi sebelumnya, yaitu transformasi logaritma dan median filter. Transformasi logaritma berada di tahap praproses dan untuk median filter di tahap noise reduction.
Inputnya. Jadi sebenarnya apa itu Laplacian filter? Laplacian filter itu sebagai edge detector yang digunakan untuk menghitung turunan kedua dari suatu gambar. Mengukur tingkat perubahan turunan pertama, ini menentukan apakah perubahan nilai piksel yang berdekatan berasal dari tepi atau perkembangan berkelanjutan. Kemudian karena Laplacian filter biasanya berisi nilai negatif dan pola silang berpusat di dalam array, sudut adalah nilai 0 atau positif. Nilai pusat dapat berupa negatif. Kita coba lihat Laplacian filter. Ini ada tahap sharpening ya. Oh iya, mohon maaf, untuk yang median filter tadi ada ini linear filter. Kemudian ini ya, median filter ini ada hubungannya. Kemudian ini composite. Nah, di composite Laplacian filter ini, untuk linear filter ini ada hubungannya dengan composite Laplacian filter. Nah, di sini ada function linear filter yang dipanggil pada ini, pada fungsi composite Laplacian filter. Kemudian kita coba panggil di sini, kita komen dulu untuk median filter. Oke. Kita uncomment di sini. Lalu kita jalankan. Ini yang untuk kita gunakan pada transformasi logaritma. Kita lakukan sharpening. Berikut hasilnya. Kemudian yang selanjutnya kita komen lagi. Untuk yang median filter, jadi kita lakukan sharpening pada median filter. Jadi dapat dilihat perbedaannya ini dengan ini. Ini pada transformasi logaritma. Yang satunya pada median filter. Ini median filter. Pada median filter, gambar yang dihasilkan lebih gelap dan lebih jelas daripada ketika kita bandingkan dengan transformasi logaritma. Kemudian yang selanjutnya adalah Sobel edge detection dari hasil sharpening dan tanpa sharpening. Yang pertama sama kita terapkan pada transformasi logaritma dan median filter. Hanya saja ada dua tipe, yakni setelah di sharpening dan sebelum di sharpening. Jadi Sobel itu apa sih? Sobel edge detection itu menggunakan dua buah kernel dalam interpretasinya. Dua kernel tersebut digunakan untuk memperkirakan gradien yang ada pada arah X dan juga pada arah Y. Kernel pada Sobel edge detector dengan kata lain bergerak ke arah X dan Y dan juga menunjukkan bagaimana yang merupakan tepi dari citra. Tepi dari citra yang ditemukan menggunakan kernel biasanya berwarna lebih gelap atau kontras dengan bagian yang bukan merupakan tepi.
Nah, metode Sobel ini menggunakan prinsip dari fungsi Gaussian yang dikenal dengan fungsi untuk membangkitkan HPF, maaf. Dan kelebihan dari metode Sobel ini adalah mengurangi noise sebelum melakukan perhitungan deteksi. Nah, kita coba lihat hasilnya. Berikut kode untuk Sobel Edge Detector. Fungsi dari Sobel Edge Detector ya kita panggil di sini. Ini ada banyak macamnya. Yang pertama, Sobel Edge Detector dari hasil sharpening pada transformasi logaritma. Kita uncomment dulu. Jadi, CLF ini apa sih? CLF ini adalah hasil dari filtering atau sharpening menggunakan Laplacian filter ini tadi. Ini composite Laplacian filter. Di CLF1 kan dia disimpan di CLF1. Kemudian SED ini adalah Sobel Edge Detector. Dia dipanggil fungsinya, kemudian yang diterapkan pada parameter adalah gambar CLF1 atau gambar yang sudah dilakukan sharpening gitu. Nah, kita coba lihat hasilnya. Sekarang untuk hasil dari Sobel Edge Detector ini lumayan lama proses generate gambarnya. Ini masih testing. Proses testing. Nah, berikut hasil dari Sobel Edge Detector. Kita coba jalankan yang lainnya juga. Ini yang pada transformasi logaritma yang telah dilakukan sharpening ya. Kita komen dulu. Kemudian berikut Sobel Edge Detector dari hasil sharpening pada median filter. Kita ingin tahu bagaimana perbedaannya. Kita akan komen dulu. Kita jalankan. Dan kita tunggu beberapa saat. Nah, ini masih proses testing. Setelah itu kita lanjut ke output result. Nah, berikut
Berikut hasil penerapan fungsi Sobel Edge Detector pada citra yang telah di sharpening pada median filter. Kemudian selanjutnya kita langsung ke threshold. Threshold ini juga banyak sekali. Ada output thresholding dari sharpening pada translog, transformasi logaritma, ada juga pada median filter, kemudian ada pada tanpa sharpening pada translog dan tanpa sharpening pada median filter. Nah, penjelasannya, metode output itu biasanya bertujuan untuk membagi histogram citra keabuan ke dalam dua daerah yang berbeda secara otomatis tanpa adanya bantuan dari pengguna untuk memasukkan nilai ambang. Nah, pendekatan yang dilakukan oleh metode Otsu yaitu dengan analisis diskriminan yang menunjukkan suatu variabel sehingga dapat membedakan antara dua atau lebih kelompok yang muncul secara alami. Nah, kita coba langsung di sini. Kita tutup dulu gambar. Berikut adalah kode program dari fungsi Otsu threshold. Kemudian kita tes. Jadi yang tadi kita komen dulu. Sobel, sudah dilakukan. Nah, di Otsu ini ada 4 macam. Kita coba yang pada translog. Ada translognya. Kan. Jadi yang pada translog kita nanti coba lihat yang dari hasil sharpening dan tanpa sharpening. Kita komen lagi. Jadi kalau pada setelah hasil sharpening itu kita gunakan parameter CLF1, yaitu tempat menampung nilai gambar atau citra yang sudah diimplementasikan sharpening berupa composite Laplacian filter. Kemudian yang selanjutnya kita coba yang output threshold tanpa sharpening pada translog. Kita save, kita coba run. Berikut perbedaannya. Ini yang dengan sharpening, ini yang tanpa sharpening, gitu. Nah, sekian dari saya. Atas kurang lebih dan salah katanya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.